Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Di sini kita ke Tium 14 itu mengenai latihan-latihan soal ya. Lebih banyak koperasi tong sih ya. Nah, coba kita lihat untuk soal yang pertama. Ini di antara 5 bilang berikut ini nilai yang terbesar ya. Jadi kan ini adalah sebuah perkalian antara pecahan dan bilangan bulat ya. Jadi kita cari mana yang terbesar dari antara mereka. Nah, teman-teman, kalau kalian kalikan, sebenarnya kalian kewalahan di sini. Diam. Diam. Nah, di sini kan kalau kalian kalikan, itu kalian bakalan kewalahan untuk mengalikan ini. Jadi kalian butuh trik untuk cara pengerjaannya. Ya. Nah, triknya gimana? Kalian ikutin aja trik yang saya lakukan ya. Jadi kita nggak fokus mengkalikan mereka berapa hasilnya, tapi kan kita untuk mencari nilai yang terbesar aja kan. Nah, cara itu gampang aja. Kalau misalnya ini 7/27, ini 60, yang atas ini teman-teman ambil yang paling kecil ya. Yang paling kecil yang di atasnya 7, ini 7, ini 14, 14, 21. Ambil yang paling kecil, yaitu adalah 7. Berarti 7 dibagi dengan yang bawah ini ambil yang paling kecil. Yang paling kecil yang di bawah teman-teman itu adalah 27 kan. Benar ya, yang paling kecil di bawah adalah 27. Kalian ganti jadi 27. Ini masih tetap ya, 27 ya. Nah, ini 60. Apakah dia paling kecil? Ya. Nah, kita lihat dia yang paling kecil berarti kalian kalikan dengan 60. Nah, sekarang berarti yang ini coba kalian misalin nilainya adalah M. Oke. Nah, berarti nilainya yang A itu adalah M. Nah, sekarang kita fokus yang B-nya. Ya. Yang B-nya itu kan 7/27. Berarti 7 dibagi dengan 27, kalian kalikan dengan, nah 120. Di sini kan 60. Berarti itu 60 dikali berapa supaya 120? Kalian kali 2 kan. Nah, tadi nilainya ini kan adalah M kan. Berarti nilainya ini teman-teman adalah 2M. Nilai dalam kurung itu adalah M. Berarti nilainya itu adalah 2M. Berarti nilainya ini M, ini 2M. Nah, sekarang kita fokus yang ini, yang opsi C. Itu kan 14/25. Nah, gimana ceritanya supaya kayak gini bentuknya ya? Supaya jadi 7/27. Nah, ini kan 14, berarti yang atasnya kali 2. 2 kali 7 kan 14. Ya. Ini 54, ini 27. Berarti ini dikali 2 juga, teman-teman. Ya. Nah, dikali dengan 60. Oke, ini coret aja sih sebenarnya. Ya, kan habis ya. Oh, berarti nilainya ini sama dengan M. Nah, dapat ya nilainya ini adalah M. Nah, sekarang coba kerjakan yang dodol ya. 14/27 kita ubah kayak yang tadi. Berarti 7 per berapa? 27 ya. Nah, kalian kalikan dengan ini 120 kan? Berarti 60. Kali berapa? Kali 2. Oh ya, ini belum lengkap ya. Ini kan 27 udah pas. Ini 7, ini 14. Berarti ini kali 2. Nah, nilainya ini itu kan tadi M kan? Berarti 2 kali 2 4. Berarti totalnya adalah 4M. Oke. Nah, sekarang fokus yang ini. Ini 21, ini 54. Nah, berarti kita mainin aja gitu ya. Berarti 7/27 kalian kalikan dengan 60. Oke. Nah, ini kan 21. Berarti ini kalian kali 3 kan. 3 kali 7 kan 21. Nah, ini kan nilainya tadi M, berarti sama dengan 3M. Nah, yang ditanya yang terbesar kan? 1M, 2M, 1M, 4M, 3M. Berarti yang terbesar yang ini, teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Yang paling kecil ada 2, sama nilainya mereka. 1M, 1M. Berarti nilainya ini sebenarnya sama dengan nilainya. Paham ya sampai di sini ya? Kalau ada yang nggak ngerti, dipertanyakan aja, teman-teman ya. Oke, sudah paham ya? Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke tipe berikutnya. Nah, sekarang berarti jawabannya berapa dong? Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,2 dikali dengan 2/3. Sebenarnya ini kalian nggak usah cari, ini aja kalian cari mana yang terbesarnya. Setuju ya? Ini kalian cari mana yang terbesarnya, atau coba kalian kerjakan ini, siapa tahu nanti ketemu nih, ada yang lebih besar dari sini gitu. Ya tergantung kalian aja. Berarti kalau kalian kerjakan yang ini, ya kemungkinan nggak usah, kemungkinan kalau hoki dapatnya sampai C paling maksimal, supaya waktunya nggak habis gitu. Atau kita kerjakan aja kayak yang tadi. Ya.
Nah, ini kan 0,2 ya. Berarti 0,2. Ini 2/3. Ini 1, ini 3. 1, ini 3. Oh, berarti paling kecil di sini adalah 0,2. Terus kalian kalikan dengan, ini ubah ya teman-teman ya. Kan paling kecil kan di atas itu 1 ya. Berarti 1/3. Karena paling kecil di bawahnya 3. Nah, tapi karena ini kan ada 2 kali 2. Nah, terserah ya mau buat huruf apa ya. Kita, karena saya suka M, ya saya buat M aja. Berarti ini adalah 2M. Oke, paham ya sampai di sini ya? Nah, berarti nilainya ini 2M. Mana yang terbesar dari 2M? Ini 0,2. Ini 1/3. Berarti 1M ini ya teman-teman ya. Karena kan ini dalam kurung kan? Berarti ini adalah 1M. Nah, ini 0,2. 0,2 kalian kalikan dengan 1/3. Nah, ini kan 4/3 kan? Berarti kalian kali 4 kan? Benar ya? Nah, ini kan tadi nilainya M, berarti sama dengan 4M. Udah ketemu. Dia paling besar dari yang ini. Sudah ya? Tangkap ya sampai sini ya. Ini kan 2M, ini 4M. Dia lebih besar dari 2M. Yang lainnya kalian bisa modif-modif lagi. Sudah paham ya sampai di sini ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi kan udah bisa ya ngubahnya ya kan? Misalnya 0,4 kan bisa ubah kan? Berarti 0,2 kalian kalikan dengan 1/3. Ini 0,2, ini 0,4. Berarti kalian kali 2 kan? 2 kali 0,2 kan 0,4. Nah, ini tadi nilainya M, berarti sama dengan 2M. Gampang kan? Daripada kalian kalikan. Mungkin kalian ngalikannya gini. Itu kan 0,2. Pasti pakai cara kayak gini kan? 1/3. Nah, pasti kalian ubah 0,2 ini menjadi 2/10. Benar ya sampai sini ya? Terus kalian kalikan dengan 1/3. Nah, 2 kali 1 ya 2. Atau ini coret aja ini 1/5. 1 kali 1 ya sama dengan 1. 5 kali 3 ya 15. Ujung-ujungnya dapat kayak gini kan teman-teman. Jadi kan agak ribet juga kita nanti nentukan siapa yang terbesar sampai yang terkecil. Tapi kalau 2 perbandingan aja sih gampang aja. Tapi kalau banyak kayak gini susah teman-teman. Karena kalian akan bandingkan satu-satu. Kecuali kalau kalian bagikan ini, habisan waktu kan bagikannya. Oke, kalau gitu next lagi coba ya. Kira-kira jawabannya apa nih? Udah bisa berlatih ya teman-teman ya? Kan udah 2 soal ya. Di antara 5 bilangan yang nilainya paling besar, berarti kita cari yang terbesar dari antara opsi A sampai E-nya. Jadi 7/9 dikali dengan 0,45. Kita tadi sepakatnya itu adalah cari bilangan terkecil yang di atasnya berarti 7. Oke. Benar ya? 7, yang terkecil di bawah 9 enggak? Iya benar ya. 0,45 paling kecil. Iya benar. Udahlah, ini kita misalin yang opsi A-nya adalah M karena dia paling kecil semuanya. Atau kita ganti lah ya huruf lain. A lah ya kita bilangnya. Ini adalah A. 7/9, 0,9. Berarti 7 dibagi dengan 9, kalian kalikan dengan 0,45, supaya 90 kalian kali 2 kan. Nah, berarti ini adalah nilainya sama dengan 2A. Lanjut lagi, ini 14, ini 9. Ya. Berarti 7/9. Ini 1,8 ya. Kalau 1,8 atau 1,80 itu berarti 0,45 kalian kali dengan 4 ya teman-teman ya. Nah, tapi yang ini 14, ini 7 berarti kalian kali 2. Oke, berarti ini tadi nilainya A, berarti sama dengan 2 kali 4, 8, berarti 8A. Yang dalam kurung itu adalah A. Nah, coba lagi yang ini, 7/18. Ya. Berarti 7/9. Ini 18 kan? Berarti kalian kalikan dengan 1/2. Boleh ya? 1 kali 7 ya 7. 2 kali 9, 18. Ini 1,8 atau 1,80. Berarti 0,45 kalian kalikan dengan 4 ya. Nah, ini kan tadi nilainya adalah A. 4 dibagi dengan 2 berarti 2. Berarti sama dengan 2. Oke. Sejauh ini kita masih ketemu yang terbesar itu adalah yang C. Ini 14/18. Berarti 7/9. Atau supaya cepatnya ini bagi 2 aja lah. Gitu ya. Sama-sama bagi 2. Jadi 7/9.
Karena nanti ujungnya kan keluar 2-nya kan kayak tadi. Nah, ini 1,8. Berarti 0,45 kalian kalikan dengan 4. Nah, berarti nilainya adalah 4. Jadi jawaban yang terbesar adalah yang opsi C kan. Sudah paham ya sampai di sini ya teman-teman? Ada yang mau dipertanyakan? Apakah ada yang mau dipertanyakan? Sudah ya? Butuh latihan soal lagi kayak gini? Atau kalian kerjakan aja ya? Ini kalian kerjakan aja. Teman. Nah, gimana kalau persen? Gimana kalau persen? Sama aja ya kalau persen. 3/17, ambil yang terkecil, yang di atas adalah 3. Oke. Terus yang di bawah ambil yang terkecil, 17. Nah, ini 90% kan? Yang terkecil siapa nih, teman-teman? Yang terkecil kan 30% kan? Nah, berarti ini jadi ganti 30%. Nah, kali 3. Karena kan 30% kali 3 kan 90%. Nah, ini kalian ganti nilainya adalah M lah kita pakai ya, berarti 3. Oke, nah sekarang ini 9/34. Berarti 3/17. Ini 9 kan? Berarti 3 dibagi dengan 34 berarti 2. 2 kali 17 kan 34 ya. Terus dikali dengan 60%. Berarti 30% kalian kalikan dengan 2. Nah, oke, nilainya ini tadi adalah M. Ini coret sama yang ini, jadi nilainya adalah 3M. Jelas ya? Ini kan 3/2 kali 2, berarti jadi 3M. Nah, lanjut lagi. Yang opsi C-nya. Ini 9/17. Berarti gimana tuh? 3/17 kalian kali dengan 3, terus kalian kali dengan 30% dikali dengan 2. Benar ya? Nah, nilainya ini berarti 3 kali 2, berarti sama dengan 6. Berarti 6N. Sejauh ini paling besar yang C. Nah, lanjut lagi yang ini. 27/34. Berarti 17. Yang atasnya kali berapa? Kali 9 ya. 9 kali 3 kan 27. Yang bawahnya kali 2. Oke, ini 90% ya. Berarti 90% berarti 30% kalian kalikan dengan 3. Oke. Nah, ini tadi nilainya M. 9 kali 3, 27. 27 dibagi dengan 2. Ada yang tahu nggak berapa? 27 bagi 2. Berarti 13,5 lah ya. Berarti 13,5 M. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Ini 27. Oke. Berarti 3/17 kalian kalikan dengan 30%. Ini 27 kan? Berarti kalian kalikan dengan 9. Oke, nah udah habis ya. Berarti ini nilainya adalah M, berarti sama dengan 9M. Nah, yang terbesar ternyata yang dodol. Oke, paham ya sampai sini ya? Ada yang mau dipertanyakan? Sudah cukup lah ya latihan soal yang kayak gitu ya? Apakah ada yang mau dipertanyakan dia teman-teman? Sudah paham, Kak. Sudah ya? Oke. Kalau gitu next. Ini kalian kerjakan lah ya. Ini juga. Nah, ini kemarin caranya gimana sih teman-teman? Manakah bilangan yang terkecil yang paling kecil? Manakah bilangan berikut yang paling kecil? Ada yang tahu nggak cara cepnya kemarin? Diapain tuh? Kalau misalnya kalian ketemu dengan perkalian desimal, ya cara sederhananya kalian kalikan. Cara cepatnya gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak, guys? Ya, fokus ke yang di belakang koma ya. Ini 4 kali 6, ya kira-kira 24 lah ya. Ya, kira-kira 24. 2 kali 9, ya 18. 3 kali 8, ya 24. 4 kali 7,
Berapa tuh teman-teman? 28 ya. 4 kali 6 ya 24. Nah, yang ditanya adalah yang paling kecil kan? B. Beres ya. Oke. Terus kalau misalnya ditanya paling besar yang ini 28. Nah, sekarang kayak gini nih permasalahannya ya. Kok ada 24-nya ada 3 sama ya? Gimana nanti menentukan siapa yang paling besar, siapa yang paling kecil? Pasti agak sama sih dengan mereka. Karena kan angkanya beda-beda kan. Gimana dong? Ya udah kalian fokus ke angka yang setelah di sini, kalian fokus ke angka yang ini. Ini kan 5 kali 5, 25. Ini 3 kali 3, nih 3 kali 3, 15. Masih lebih besar yang A kan? Dia 25 tadi. Ini 3 kali 5 kan 15. Ini 6 kali 4, 24. Nah, masih lebih besar yang opsi A, teman-teman. Benar ya? Setuju ya? Jadi yang A paling besar dari angka mereka. Sudah ya? Jelas ya, teman-teman? Oke, kalau gitu kita next ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita bilangan berpangkat. Ya, pastinya kalian udah ngerti ya caranya. Nilai dari 32 dipangkatin dengan 1/5 ditambah dengan 27 dipangkatin dengan 2/3. Oh ya, teman-teman, sekali lagi saya ingatin ya, kalau ada teman-teman materi yang nggak ngerti, boleh ditanyakan. Gimana kalau masih lemahnya, boleh dipertanyakan ya. Karena sepertinya materi saya semuanya udah saya sampaikan, sekarang tergantung latihan soalnya. Jadi ini kan minggu terakhir kita kan. Oke, berarti ini nilainya berapa? Kalau 11 Kak ya? 11 ya? 11 ya. Oke, berarti udah pada paham ya. Oke, kita kerjakan. Ini kan 32 dipangkat dengan 1/5. Jadi kalian buat, teman-teman. Jadi 32 ini adalah bilangan dipangkatin berapa? Berapa pangkat berapa? Supaya kalian mikirnya ini berapa pangkat berapa, kalian fokus di sini ya, teman-teman. Ini pecahannya di bawah. Pastinya dia bisa dibagi dengan 5 tersebut. Ya, nangkap ya sampai sini ya. Oh, ternyata itu berarti 32 itu adalah 2 dipangkatin dengan 5. Ya, terus dipangkatin dengan 1/5 ditambah dengan, nah ini kan 27 kan. Jadi kalau 27, 3 dipangkatin, ini kan 3 ya, berarti 3 pangkat 3. Dipangkatin dengan 2/3. Nah, teman-teman kalau pangkat dipangkatin berarti pangkatnya dikali kan. Ingat ya, sifat-sifat eksponen ya. Nah, berarti ini kalikan sama 1/5 jadi habis ya. Ini juga sudah paham sampai situ ya. Artinya kalau pangkat pangkatnya kali-kalikan. 5 dikali dengan 1/5 kan mati kan. Oke? Berarti ini adalah 2 dipangkatin dengan 1. Kalau 2 pangkat 1 nggak usah tulis satunya. Oke. Berarti ini 3 dipangkatin dengan 2. Berarti sama dengan 2 ditambah dengan 9. Berarti sama dengan 11. Jadi jawabannya C. Oke, luar biasa. Oke, paham ya sampai di sini ya. Kita next lagi. Kalau ada yang mau dipertanyakan aja. Ini jawabannya apa, teman-teman? Kita udah selesai eksponen ya. Ini kita gunakan sifat-sifat eksponen kerjakannya. Jika A per B itu sama dengan X dikurang dengan 1, sama dengan B per A, dipangkatnya dengan X per 3, maka nilai X-nya ditanya berapa? Kita udah pernah ya, eksponen itu satu materi full. Jadi itu jawabannya apa, teman-teman? Berarti A per B dipangkatnya dengan X kurang 1 sama dengan, ini tak sama ya teman-teman, ini A per B, ini B per A, nggak bisa mati kan? Terus gimana ceritanya kalau mau samakan? Yuk, gimana ceritanya kalau supaya sama? Berarti udah kalian balikkan, ini A per B, tapi nanti kalian pangkatin minus ya. Ya, ini kalian pangkatin minus. Minus 1 lah kita bilang ya. Oke, terus dipangkatin dengan X kurang 3.
Udah sama kan? Udah coret kalau udah sama. Nah, tersisa adalah X kurang 1 sama dengan minus 1 kali X berarti minus X, minus 1 kali minus 3 berarti sama dengan positif 3. Pindah posisi, berarti X, negatif X-nya pindah ke sini jadi positif X. Negatif satunya pindah ke sana jadi positif 1. Berarti 3 ditambah dengan 1. X tambah X berarti 2X. Itu kan 1X tambah 1X ya. 3 ditambah dengan 1 berarti 4. Berarti nilai X-nya sama dengan 4/2. Sama dengan 2. Jadi jawabannya C. Sudah ya? Paham ya sampai sini ya? Ingat sifat-sifat eksponen, teman-teman. Itu belum ada yang jawab. Apakah sesusah itukah soalnya? Sudah paham? Ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Gawat. Oke. Nah, silakan teman-teman dijawab. Ini eksponen. Ini sekedar kita review materi yang udah kita pelajarin ya. Ntar kalau ada teman-teman yang materi yang mau dipertanyakan aja. Boleh dibuat di grup. Ntar kita bahas di Zoom. Jika 2 dipangkati dengan ini sama dengan 64. Berarti 2 dipangkati dengan... Itu juga. Oke. Berarti udah pada paham ya, teman-teman. Nah, itu 64 nih. Ya berarti kalian fokus ini 2, ini 64. Berarti 2 dipangkat berapa dia? Gitu. Berarti kalau 2 dipangkatin berapa tuh? 2 pangkat 6 ya? Kalau 2 pangkat 5, iya ya, 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 5 kan 32 masih ya. Berarti 2 dipangkatin dengan 6. Ini coret 2-nya ya. Coret. Berarti A ditambah dengan 1 sama dengan 6. Berarti nilai A sama dengan 6 dikurang 1 ya. Berarti 5. Ketemu nilai A-nya. Sekarang cari nilai B-nya. Berarti 3 dipangkatin dengan B ditambah dengan 1 sama dengan 27. Nah, 27 ini berapa pangkat berapa? Lihat ini 3 kan. Pastinya nanti ini 3 pangkat berapa gitu. Fokusnya ke situ. Berarti 3 dipangkatin dengan 3. Ini coret. Berarti B ditambah dengan 1 sama dengan 3. Berarti nilai B-nya sama dengan 3 dikurang 1 berarti 2. Ditanya adalah A tambah B. Berarti 5 tambah 2 sama dengan 7. Paham ya, teman-teman ya? Oke, kalau sudah paham, ada yang mau dipertanyakan nggak? Oke, nggak ada ya. Teman-teman kalau sudah paham dengan soal ini, coba kalian kerjakan soal ini. Saya buat polling ya. Kira-kira 1 menit udah cukup ya, guys. Maksimal 1 menit. Nilai M pada persamaan ini. Kita cari nilai M-nya, hurufnya itu berapa. Teman-teman kalau milih soal, kalau kalian mau TO, tryout, untuk soal-soal CPNS, saya saranin ke kalian pilih plafonnya itu adalah yang jangan ada paketan, ya. Cukup cuma sekali doang. Artinya mereka menggunakan soal-soal yang terbaru. Sebenarnya itu kan soal TO itu bukan soal prediksi ya, tetapi kalau kalian ketemu soal terbaru, ya segitulah gambaran nilai kalian gitu. Jadi saya saranin kalian pilih platform dari soal TO, jangan yang paketan. Misalnya nih, 100.000 kalian udah bisa 4 kali tryout gitu ya. Jangan pilih yang kayak gitu, karena nanti itu biasanya itu soalnya diulang-ulang ya, diroket-roket. Jadi kalian cuma ngapal-ngapal jawaban gitu. Jadi nggak ada tantangannya. Saya saranin nggak apa-apa bayar sekali gitu, sekali tryout gitu aja. Ya kalau kalian mau pilih-pilih soal, maksudnya ada tryout gitu.
Oke, ini udah ada yang jawab. Udah ada 3 orang ya yang jawab. Oke, kita bahas. Ini 5 dipangkatin dengan 2M dikurang dengan 9. Berarti 5 dipangkatin dengan 2M dikurang dengan 9 sama dengan, ini kan 125 ya. Pastinya ada hubungan sama 5. Berarti 5 dipangkatin berapa? 5 dipangkatin dengan 3 kan. 5 pangkat 3 ya 125. Karena kan 5 kali 5 pangkat 2, 25. 25 kali 5 berarti 125. Nah, terus dikali dengan 7. Nih, kurang M. Udah, bisa coret ya. Coret sama ini. Berarti 2M dikurang dengan 9 sama dengan 3 kali 7, 21. 3 kali negatif M berarti negatif 3M. Oke, pindah posisi berarti 2M. Negatif 3M-nya pindah ke sini berarti jadi tambah 3M. Nah, ini 21 ya. 21 negatif 9-nya pindah ke kanan jadi positif. Nah, 2M tambah 3M berarti 5M. 21 tambah 9 berarti sama dengan 30. Berarti nilai M-nya sama dengan 30 dibagi dengan 5. Berarti sama dengan 6. Jadi jawabannya yang bola. Sudah ya? Oke, ada 3 orang yang benar. Sudah paham ya teman-teman semuanya? Ini udah bisa dikerjakan? Coba jawab. Jika diketahui itu, jika diketahui persamaan ini, maka nilai X-nya adalah berapa? Jika diketahui ini, nilai X-nya berapa? Pasti ada hubungannya sama 3 kan? Yuk, 1 orang ya masih ya. 2 orang. Oke, udah makin cepat ya. Belum sampai 1 menit udah ada 2 orang ya. Yuk guys, silakan, masih 3 orang ya. Oke, kita jawab ya. Udah 1 menit. Jika diketahui persamaan ini, berarti 3 dipangkatin dengan 2X ditambah dengan 1. Nah, sama dengan, nah 27 ini teman-teman itu 3 dipangkatin berapa? Berarti 3 dipangkatin dengan 3. Nah, terus kan masih ada dipangkatin lagi kan? Dipangkatin dengan X kurang 2. Ini coret nih. Oke, berarti 2X tambah 1. Ingat, pangkat dipangkatin, berarti pangkatnya kalian-kalikan. Sama dengan 3 kali X kurang 2. Berarti 2X tambah 1 sama dengan 3 kali X, berarti 3X. 3 kali negatif 2 berarti negatif 6. Oke, pindah posisi lah ya. Berarti 1, negatif 6-nya pindah, berarti jadi positif 6. Ini 3X, 2X-nya pindah ke sini jadi 2X, negatif 2X. 1 tambah 6 berarti 7. 3X dikurang dengan 2X berarti 1X. Ingat, 1 nggak usah ditulis. Jadi jawabannya 7. Oke, paham ya teman-teman ya sampai sini ya? Oke, kita next lagi lah ke materi berikutnya. Kalau ada yang mau dipertanyakan, dipertanyakan. Nah, oke, kita ini coba teman-teman lihat ini. Kemarin kita udah selesai materi kayak gini ya. Kira-kira jawabannya apa sih? Itu apa sih di dalamnya itu teman-teman? Jika potong-potongan bola ya, berarti bola ya di dalamnya. Jika potong-potongan bola digambar kubus berikut disusun, maka banyaknya bola yang terbentuk sama dengan berapa? Berarti ditanya adalah jika bola-bola yang kalian yang di dalam ini kan pecah-pecah kan, puing-puingnya kan. Nah, jika dari belahan-belahan dari bola ini dibentuk, ada berapa bola yang akan terbentuk? Menurut teman-teman itu ada berapa sih? Yo, kira-kira itu ada berapa bola sih, guys? Secara analogi, kalau misalnya ada bola kayak gini, teman-teman, ini lingkaran ya. Saya nggak ngerti gambar bola sih. Soalnya gini.
Ada. Pokoknya ada bola lah ya. Ada bola. Ada yang jawab ada yang jawab 8, ada yang jawab 6. Ada yang jawab B. Nah, jadi kalian coba lihat nih. Ini berapa bagian bola, teman-teman? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini berapa bagian bola? Ada yang tahu nggak, guys? Ini berapa bagian bola? 1/4, Kak. Seperempat ya? Ini seperempat bagian bola. Terus kalau kalian satuin ini, berarti jadi setengah kan? Nah, tambah ini berarti jadi 1 kan? Oh, ternyata jadi 1. Berarti yang bawah juga 1. Berarti totalnya adalah 2 bola. Ngerti, kan? Seperempat tambah seperempat. Itu kalian satuin aja. Ini nanti jadi setengah. Yang ini sama yang ini jadi setengah. Berarti kalau ada satunya jadi ya 1 bola. Yang di bawah juga jadi 1 bola. Oke. Ini kalau satuin. Oh, belum dapat sih, guys. Belum kan? Belum atau sudah? Kalau yang ini coba. Ini kalian satuin sama ini kalian satuin sama ini. Ya pas ya. Ya pas. Terus ini satuin sama tunggu, itu menurut kalian seperempat atau gimana? Atau kalau kalian gabungin sama ini masih seperempat? Ingat ada coba kelapa gitu ya. Seperempat nggak? Itu apakah itu seperempat? Ini kalian satuin sama yang ini. Terus ini satuin sama yang ini. Yuk guys, ini ada berapa nih kira-kira? Seperempat atau bentuk satu nih kalau total di total. Maksudnya jadi kalau 2 atau 1? Nggak pandai pula aku gambar bola sih. Cobalah ini setengah bola ya. Pasti. Ini gimana ya? Karena nggak bisa gambar bola sih. Coba yang ini kalian satuin sama yang ini guys ya. Ini kalian satuin. Apakah nanti dia membentuk setengah? Ini sampai ini kalian satuin, apakah dia membentuk setengah? Apakah dia membentuk setengah nggak sih? Coba pikirnya tuh. Ini bentuk sama yang ini kan? Ini banyak yang salah sih sebenarnya. Ini kalian satuin sama yang ini. Kayak kalian belah. Kalau kelapa sih belum, nggak susah ya. Bola aja gitu. Ini kalian satuin sama yang ini. Ya. Terus ini disatuin sama ini masih seperempat. Setuju nggak sih kalau satuin sama ini masih seperempat? Setuju nggak itu masih seperempat kalau 2 itu disatuin gitu. Kan itu sudutnya 90 derajat. Nah, teman-teman ini ya, coba kayak kan mau fokusnya ke sini kan, jadi ya. Kan kalau ini juga bisa dibelah kan, gini.
Menurut kalian gini gambarnya atau ini kan jadi ini ada 4 kan gitu. Ini kan ada 4. Menurut kalian itu ini gambarnya kayak gini nggak gitu? Atau gambarnya adalah memang kayak gini gitu. Atau menurut kalian gambarnya kayak gini gitu. Oke, jadi sebenarnya itu adalah memang seperlapan ya, bukan seperempat guys ya. Karena kan ini kalian satukan, ya sebenarnya memang dia nyatu tapi masih seperempat bagiannya gitu. Ini kalian satuin, ini seperempat bagiannya. Jadi jawabannya itu ada satu bola jawabannya ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi pikirnya ke situ aja. Itu masih apa ya? Ini kalau kalian gabungin sama ini, itu belum 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 yang ini nggak seperempat bagian ya. Dia kayak dibelah lagi, dari seperempat itu dibelah lagi jadi seperlapan gitu. Oke, jadi jawabannya satu kok sebenarnya. Sudah ya, jelas ya sampai sini ya. Nah lanjut lah ya. Oke, teman-teman kalau kalian ketemu soal kayak gini, coba kalian lihat ya. Nilai dari ini 2013 kurang 2015 ditambah dengan ini, terus sebenarnya kan caranya ya kalian jumlahkan aja kan, kalian kurang kan. Tapi kalian mikirnya coba ubah mikir kalian itu lebih, ini diapain ya soalnya supaya lebih cepat gitu. Coba mikirnya kayak gitu aja gitu. Pastinya kan yang ini kalian jumlahkan sama ini kan habis. Jelas ya. Siapa lagi nih yang mau kita jumlahkan dia habis. 2019 ya ini kan positif kan, sama ini habis ya. Oh ini juga habis. Tersisa siapa dong? 2013 dikurang dengan 2010 kan? Berarti 2013 kalian kurang dengan 2010. Berarti jawabannya adalah 3. Paham ya sampai sini ya? Sebenarnya daripada kalian jumlahkan 2013 tambah dikurang dengan 2015 kan makan waktu. Mikirnya ke situ aja guys ya. Langsung kalian mikir kayak gitu. Oke, coba kalau ini jawabannya berapa? Nilai dari 2011 ya. Belum ada yang jawab nih teman-teman. Ya silakan. Nilai dari 2011 dikurang dengan 2009 ditambah dengan 2007. Ada yang bisa dikurang nggak kira-kira? Atau kalian mikirnya yang mana dulu kalian utamain gitu? Ini tergantung kalian aja ya teman-teman ya. Yang mana menurut kalian enak. Oh ternyata ini udah enak nih ya. Kalian kurungin aja. Ini udah enak kan? Kerjakan dulu sama yang ini. Nah gitu konsepnya. Jadi mikirnya kayak gitu ya. Nah 2011 dikurang dengan 2009 berarti sama dengan 3 kan? 3 atau 2? 2 ya. Terus 2007 dikurang dengan 2005 berarti 2. 2003 dikurang dengan 2001 berarti 2. 1999 dikurang dengan 1997 berarti 2. Berarti totalnya adalah 8. Sudah ya, jelas ya sampai sini ya. Oke, next lagi teman-teman. Yuk, silakan ya.
Jawabannya apa itu, teman-teman? Coba mikir ya konsepnya. Ini kan negatif 2011. Yang mana yang perlu kalian dekatin gitu. Oke. Ini nih, negatif 2011. Habis ya sama ini kan? Habis kan? Terus siapa lagi yang habis? Jadi sementara makin lama makin ke bawah ya angkanya ya. Ada lagi nggak yang habis? Ini negatif. Ini 2011. Ini kan sampai taking sampai pasti nanti bakalan ketemu kan. Jelas ya sampai sini ya. Ini negatif 2007. Ini kan pasti ada ya. Ada nanti di bawah ini 2007 kan. Ini berarti mati sama yang nanti di sini kan. Ini berarti mati nanti sama yang di sini. Jelas ya. Berarti yang ini nggak ada yang mati. Udah lah, itu akan jumlahkan. Jadi 2013 ditambah dengan 2015 kalian tambahkan dengan 2017. 3 tambah 5 tambah 7 berarti sama dengan 15 ya. Nah, 1 tambah ini semuanya berarti 4 0 6. Berarti 6045. Jadi jawabannya dodol. Aduh. Sudah paham ya guys ya? Sudah paham ya teman-teman? Oke, kalau gitu next lagi ya. Ulang. Oke. Gimana? Saya hapus lah ya. Ini kalian lihat nih, ini kan negatif 2011. Ini kan positif kan? 2011 mati kan sama ini. Sudah ya. Ini 2013 kan nggak ada lagi di sini. Di sini kan nggak ada negatif 2013 kan karena paling di atasnya. Oke. Nah, teman-teman, ini kan ada titik-titik kan. Artinya ini kan sampai ketemu nanti mereka. Artinya mereka adalah sebanyak itu nggak ditulis gitu maksudnya. Ya, itu rentangnya. Ini negatif 2007. Pastinya nanti di bawah ini kan ada positif 2007 kan. Berarti mati sama yang positif 2007 di sini nantinya. Ini negatif 2009. Pastinya mati nanti sama yang positif 2009 yang ada di sini nantinya. Oke, berarti yang sini semuanya udah habis, teman-teman. Yang tersisa yang ini. Ya udah, yang ini kalian jumlahkan. 2013, 2015, sama 2017. Jadi jawabannya adalah 6045. Sudah ya? Oke, kalau gitu kita next. Nah, yuk silakan teman-teman. Jawabannya apa? Dipikir ya. Kemarin kita udah pernah belajar siapa itu sisi ya. Tapi kalau gini bentuknya gimana dong? Berapa dong sisinya? Ingat, kalau sisi itu teman-teman, kayak kalian punya rumah, atap rumah kalian itu satu sisi. Temboknya satu sisi. Tembok kiri kanan, depan belakang, itu enggak. Itu ya sisi ya. Oke, udah banyak yang jawab ya. Oke, kita jawab aja teman-teman. 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini sebelah sini teman-teman. Ini 3 atau sebelah belakang dulu. 13 terus depannya berarti 14. Ini depannya. Berarti jawabannya C. Paham ya sampai sini ya?
Bukan 12 ya, teman-teman ya. Karena ini kan ada yang belum. Sebelah sini sama sebelah belakang. Gitu. Oke, sekarang kita hitung-hitungan ya. Ini 25% dari ini. Kira-kira kalian dulu ngitung ya guys ya. Kita udah pernah masuk. Jadi kalian tinggal latih aja. Yuk, silakan teman-teman. Isi jawabannya. Oke, 25% dari nilainya ini. Jadi, apa sih arti dari maksudnya ini? Apakah kalian kerjakan yang ininya dulu, atau kalian kerjakan dulu yang ini, baru nanti kalian kalikan 25%. Gimana sih gitu modelnya kalau kalian ketemu dengan soal kayak gini? 25% dari ini. Gitu. Jadi kalau kalian ketemu kayak gini, teman-teman, artinya ya, itu menyatakan adalah berapa hasilnya ini. Jadi dulu kalian kerjakan, ya. Baru kalian kalikan nanti sama 25%-nya. Jelas ya sampai sini ya? Yuk, kita kerjakan dulu. Ini sama-sama bagi 7. Berarti ini 2. Ini 3 ya. Sama-sama bagi 5. Ini 1, dan ini 6. 6 dibagi dengan 3 kan 2 ya. Nih. Oke, berarti 2 kali 2 ya 4. Ditambah dengan, nih mati ya sama yang ini ya. Ini habis saja. Berarti ini 4. Berarti 4 kan? Nah, berarti sama dengan 25% dari mereka gitu. Berarti 25/100 atau 1/4 lah ya, tuh ya. Dikali dengan 8. Berarti 1/4 dikali dengan 8. Jadi jawabannya 2. Ada yang benar nggak sih? Ada ya? Yang kalian yang jawabnya gimana? Kalian dapat. Yang C gimana? C-nya 4. Ayo, gimana tuh kalian dapatnya 4 sama 12? Ayo, cerita-cerita. Gimana tuh kalian buatnya? Ingat ya, prioritas dari operasi pertama adalah dalam kurung. Sekali lagi saya ingatin ya, dalam kurung. Terus yang kedua setelah itu, yang paling kuat lagi, pokoknya yang paling kuat yang pertama itu adalah yang dalam kurung. Mau dia di dalam kurung itu penjumlahan atau pengurangan, pokoknya kerjakan di dalam kurung gitu. Ya. Terus yang kedua itu adalah perkalian. Sama pembagian ini sama kuat. Terserah mau siapa kalian kerjakan duluan. Kalau masalah pembagian sama perkalian. Mereka sama-sama kuat. Ya udah terakhir yang sisanya penjumlahan pengurangan gitu. Jumlah sama pengurangan. Itu aja. Lupa ngecilin 25%. Oke. Oke. Oke, kalau gitu coba ini jawabannya berapa? Tunggu dulu ya, sebelum yang ini. Ini, mirip ya sama itu ya. Semoga nggak salah lagi ya. Kalau bisa semua yang jawab ya guys. Anggap aja kalian lagi TO. Jadi kalau kalian ketemu dengan soal baru, dengan waktu sekian, kalian dapat jawabannya gitu. Itu gunanya sebenarnya soal TO itu sebenarnya bukan soal prediksi, tapi soal latihan.
mengukur kecepatan. Sebenarnya sih kalau saya lihat sih soal Theo nggak ada yang mirip-mirip sih untuk ketemu keluarnya gitu ya. Tapi kayak itu bagus banget untuk tryout ya, itu bagus banget untuk mengukur kemampuan kalian. %75 dari ini. Gitu. Berarti, oh ya, kalian jangan kerjakan dulu ya ini ya. Maksud dari ini kan pokoknya kerjakan dulu ini. Nanti kalau kalian kerjakan ini ada nanti jawabannya di dalam. Berarti kalian kerjakan dulu ini ya teman-teman ya. Baru kalian kalikan nanti sama 73%. Ya. Ini sama-sama bagi 7. Ini 3, ini 2. Oke. 30 bagi 3, 10 kan. 10 bagi 5 berarti 2. 2 kali 2 ya 4. Ditambah dengan ini coret. Ini coret. Berarti ini ada 4. 4. Ya 75%-nya berapa guys? Kalian kalikan aja. Berarti 8 kalian kalikan dengan 75%. 75% itu kan 3/4 ya. Benar ya? Atau 75 dibagi dengan 100. Sama-sama bagi 25. Ini 3, dan ini 4. Ini 3, ini 4. Coret, coret. Ini 2, berarti 2 kali 3 berarti 6. Jadi jawabannya dodol. Sudah ya, teman-teman ya. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya. Ini ada tadi kelewat 1 soal. Yuk, silakan. Jawabannya berapa? Tulis di chat aja ya, guys ya. Lama banget sih buat polling. 3/2 dari 14/6 dikali dengan 18/2. Nah, ini ya hasilnya desimal kan. Ini desimal. Kalau dari itu kan kalau di masalah perkalian, teman-teman, itu adalah maksudnya kalau kayak gini ya, itu perkalian. Tapi kalau masalah pengurangan, dari itu artinya apa sih, teman-teman? Jangan kebalik-balik ya, dua-duanya ada jawaban. Dari oleh misalnya A dari pengurangan A dari B. Ini saya sekedar ngingetin lagi ya. A oleh B. Depan belakang, belakang depan ya, mana tuh? Sekedar ngingat ya guys ya. Ini di apa ya? Diingat ya. Tapi kalau kalian nggak lupa, kalian buat aja. Pengurangan 2 atau angkanya agak apa ya? Pengurangan 7 dari 4. Pengurangan 7 oleh 4. 7 pengurangan 7 dari 4. Artinya adalah berarti 4 dikurang 7 kan? Benar ya? 4 dikurang 7 kan? Pengurangan 7 dari 4. 7 dari 4. Berarti 4 dikurang 7. Berarti dibalik gitu. Paham ya sampai sini ya? Yang ini nggak dibalik. Sudah ya, itu sekedar mengingatin. Jadi tadi jawabannya kalian, jawabannya bola ya. Dia berarti mati, berarti ini adalah berapa sih? Berarti bagi 2, berarti 7 ya. Ini mati sama ini, berarti ini berapa? Ini sama-sama bagi 6, berarti ini 3. 7 kali 3 ya 21. Berarti 3/2 kalian kalikan sama 21. Ini terserah ya, ini mau kalian bagikan dulu, nanti kalian kali 3. Tapi kalau saran saya sih, teman-teman, karena ini bagi 2, kalian kalikan dulu aja yang atas. Karena nanti kalau kalian bagikan ini sama ini, nanti kan desimal. Kalian kalikan lagi sama desimal kalian kalikan 3. Lama kan? Mending kalian kalikan dulu yang atasnya. 3 kali 21 berarti sama dengan 63. Benar ya? 63 bagi 2. 63 bagi 2 berarti sama dengan 30 berapa guys? 31,5. Pas ya, 31,5. Jadi jawabannya bola.
Oke, sudah paham teman-teman? Sudah ya? Ini sekedar ingat sih, kita udah masuk materi ini. Udah tadi. Yuk, ini silakan teman-teman. Ini kita juga udah pernah, tapi ini soalnya dengan soal berbeda. Coba kalian kerjakan. Ini minggu ini kita fokus ke apa ya teman? Sekedar. Ya, makanya kalau teman-teman ada yang nggak ngerti, lemahnya di mana, boleh dipertanyakan aja. Oh, ada satu lagi sih. Kita belum ya materi. Penarikan kesimpulan belum ya? Kesimpulan paragraf ya, bukan premis. Sebenarnya penarikan kesimpulan di teks itu teman-teman sama kayak cari ide pokok sih ya. Kalian udah dapat ide pokoknya, udah dapat kesimpulannya sih. Karena kesimpulan itu mencakup dari keseluruhan dari si teks ya. Ingat apa dulu prioritas yang dikerjakan ya. Kerjakan dulu yang di dalam kurung. Oke, ingat nih, ini udah lengkap banget semuanya teman-teman. Ya, ini udah lengkap banget nih. Ada pengurangan, penjumlahan, pembagian dalam kurung juga ada. Itu udah lengkap banget. Mana yang dulu diutamain. Kalau kalian kerjakan dari sini ke sini, pasti ada nanti jawabannya. Tapi kalian ingat yang tadi saya bilang, urutannya yang paling kuat siapa dulu? Yang dalam kurungnya ini dalam kurungnya ini. Ini kan ada kurung kurawal kan. Tapi yang ini kan ada dalam kurungnya lagi kan. Yang dalamnya dulu kalian kerjakan. 2 kali 2 berarti 4. 3 kali 1 berarti 3. 3 dikali 2 berarti 6. Nah, dibagi dengan 1/6. 4 dikurang dengan 3 berarti sama dengan 1/6 dibagi dengan 1/6. Ya 1 kan. 1/6 bagi 1/6 kan 1. Atau kan gini 6/1. Ya 1 kan hasilnya. Oh berarti dalam kurungnya nilainya 1. Panjang-panjang gitu nilainya 1 guys. Nah sekarang masalah ini siapa dulu kalian kerjakan? Kalian kerjakan yang ini perkalian. Ini paling kuat. Oke. Nah 1 kali 2 berarti 2. 3 kali 3 ya 9. Udah ya, udah beres ya semuanya ya. Berarti jadi 1/2 kalian kurang dengan 2/9 kalian tambahkan sama dengan 1. Ini kan tambah 1. Oke, samakan penyebutnya ya teman-teman. Terserah sih siapa mau kalian kerjakan duluan. Atau samakan penyebut aja ya. Penyebutnya 29 berarti 18 ya. Sama ke 1 nanti bisa sih. 18 dibagi dengan 2, 9. Kali 1 ya 9. 18 dibagi dengan 9, 2 kali 2 ya 4. Ini yang nggak per 1 ya teman-teman. 18 bagi 1 ya 18. Kali 1 ya 18. Oke, 9 kurang 4, 5. Tambah 18 berarti sama dengan 23. Per 18. Jadi jawabannya yang entok. Sudah ya? Sudah. Kak, Sudah, itu sudah. yang 1/3 dikali 2/3 nggak bisa dibalik. Jadi Ya. 3-nya dicoret. Yang mana teman-teman? Yang Ini. mana teman-teman? Ini. Yang ini dibalik Iya. gitu. Iya, ini dibalik gitu. Oh, nggak bisa. Nggak Ini kan bisa. perkalian. Ini kan perkalian. Kalau yang bisa dibalik itu apa, Kak? Pembagian ya? Pembagian. Pembagian. Pembagian dibalik kan jadi Pembagian perkalian. dibalikan jadi perkalian. Iya, Kak. Ini kan tinggal kalikan aja teman-teman ya. Kalau perkalian itu pecahan teman-teman. Ingat ya, sekedar ingat ya. Misalnya A per B kalian kalikan dengan C per D gitu. Nah, kalau dia pecahan ya udah pembilang kali pembilang berarti AC. B kali D ya BD. Nah, tapi kalau ya pembagian A per B kalian bagikan sama dengan C per D, dia bisa kalian ubah jadi perkalian dengan cara kalian balik salah satu ya. Berarti A per B kalian kalikan dengan D per C.
Jadi jawabannya adalah AD per BC gitu. Yang bisa dibalik itu adalah pembagian. Oke, sudah paham ya teman-teman semuanya masalah penjumlahan pengurangan? Udah samakan penyebut. Beres ya sampai sini ya. Kalau perkalian ya kalikan aja, atas kali atas, bawah kali bawah. Sudah jelas ya teman-teman ya. Oke, kita next lagi. Nah, ini macam nggak soal sih. Yuk, jawabannya apa sih guys? Apa tuh? Coba diisi aja lah di chat ya. Macam nggak soal sih. Bisa pakai carcap kan? Karena jawabannya kan desimal kan. Carcapnya kemarin gimana? Gimana tuh carcap yang kemarin? Nah itu Sigit tuh. Tambahkan 1 di atas itunya Kak. Jadi 10 dibagi 10 dibagi 5 2 0,2 Ya, 0,8 dikurang 0,2 sama dengan 0,6. mantap. Berarti ini 0,8. Ini berarti kalian tambahkan 10 ya. Tapi di sini kan nggak ada ya bilangan kan. Berarti itu jadi 0 kan. Karena nggak ada bilangan kan. Berarti kalian kurang dengan 0, berapa ya? 10 bagi 5 berarti 2. Nah, berarti sama dengan 0,6. Macam nggak soal kan guys. Sudah ya, jelas ya sampai sini ya. Tapi nanti kalau bentuknya pecahan berarti nggak bisa pakai carcap dong gitu. Berarti yang ini dong kalian ubah jadi ke pecahan. Caranya gimana? Jadi 8 per 10 kalian kurang dengan 1 per 5. Udah sama kamu nyebut kan? Paham ya sampai sini ya? Kita kan tergantung fokus ke opsi. Opsinya desimal atau enggak. Kalau desimal bisa pakai carcap. Nah, ini berapa ya? Ya, 1 per 5. Duh. Udah deh, berarti sama dengan 0,2 ya. Sama ya, kan ini 1 per 5. Ini buat sini. Udah, berarti 0,2. Oke, masih ada lagi. Ada lagi. Ada yang mau dipertanyakan? Kita masih cukup ya materinya. Coba saya sekedar ingatin teman-teman. Kalau ada yang mau dipertanyakan, pertanyakan. Masih cukup sih ya. Waktunya kita ke kesimpulan paragraf ya. Biar nanti fokus ya minggu ini latihan soal. Ada yang mau dipertanyakan, teman-teman? Apakah kalian ada yang mau dipertanyakan? Ada nggak guys yang mau dipertanyakan? Ada ya? Sebentar ya, sambil materi dulu. Oke, ini ya teman-teman ya. Jadi ini itu sama aja kayak ide pokok ya. Dia sering keluar. Pastinya kalau ada teks teman-teman itu pastinya sering keluar. Jarang sih absen.
Ini sama kayak ide pokok. Jadi kalau ada misalnya teks, pasti ditanya ide pokoknya atau gagasan pokok, atau bisa kesimpulan. Ya. Oke. Nah, jadi simpulan itu, ini kalian harus ingat aja. Jadi simpulan itu adalah, itu berarti suatu yang disimpulkan atau dikaitkan. Nah, hasil menyimpulkan, udah ada gagasan pokok dari teksnya. Jadi artinya gini, jadi hasil kesimpulan itu mengandung dari ide pokok. Jadi di dalam kesimpulan itu ada ide pokok yang terkandung di dalam teksnya. Nah, terus kalian bedakan sama rangkuman ya. Kalau rangkuman itu adalah ringkasan dari teksnya. Kalau resensi itu adalah unsur penilaian atau pendapat. Oh ya, masih ada satu topik lagi ya. Itu kemarin ada keluar terbaru. Nilai sosial ya teman-teman. Ya, itu urgent banget sih. Ya, itu nanti ya kita pelajarin ya. Nilai sosial dalam sebuah teks. Nilai sosial yang terkandung di dalam sebuah teks. Oke, kita kesimpulan dulu. Nah, jadi simpulan itu ada bentuknya tersirat dan ada bentuknya tersurat ya. Kalau tersirat itu kalian analisis teksnya, ya. Analisis saja teksnya, kalian lihat bandingkan sama opsi jawabannya. Tersirat itu artinya adalah kata-katanya nggak ada di dalam teksnya, tapi maknanya sama opsi jawabannya. Itu yang tersirat. Nah, kalau tersurat ya udah, tinggal caplok aja teman-teman. Copy paste aja dari teksnya sama opsi jawabannya. Nah, ini teman-teman, kalau bentuknya tersurat itu biasanya di akhir kalimatnya ada kata-kata kayak gini. Di akhir kalimat ya, ada jadi, dengan demikian, oleh karena itu, bahkan, maka dari itu, dan lain-lain. Jadi kalau kalian ketemu untuk menarik kesimpulan dalam sebuah paragraf, ada kata-kata yang ini teman-teman di terakhir, akhir dari paragraf tersebut, ya udah kalian tinggal copy paste aja. Kalian lagi hoki nih kalau ada pakai gini. Serius ya. Jadi kalian nggak usah fokus ke yang lain. Tinggal itu aja kalian lihat aja sama opsi jawabannya. Karena memang mereka udah simpulkan di situ. Jadi kalian tinggal copy paste aja. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau ada kata-kata ini di dalam teks di paragraf terakhir, udah itulah kesimpulannya. Nah, oke, sudah paham ya sampai sini ya? Nah, ini ya, super cepat untuk menentukan kesimpulan. Jadi, kesimpulan itu sebenarnya inti dari teksnya dan gambaran keseluruhan dari teksnya. Nih, caranya tentukan dulu kata kunci dari soalnya, itu adalah menentukan paragrafnya, ide pokoknya. Lakukan scanning. Scanning ini adalah mana kata-kata yang sering muncul di dalam teks. Berarti itu dia melakukan penegasan-penegasan. Dia sebenarnya berarti menceritakan itu terus. Berarti sebenarnya kita udah dapat dia menceritakan itu. Gitu. Misalnya di dalam teks itu adalah ya cara hemat energi. Terus dia ceritakan lagi hemat energi kayak gini gitu. Hemat energi lagi gitu. Berarti dia berbicara tentang hemat energi. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Terus ini kalian bandingkan sama pilihan jawabannya harus sesuai dengan ide pokok dan kalimat penjelas. Biasanya terletak di mana saja pada sebuah bacaan. Tapi beda sama ide pokok kemarin kan. Kalau ide pokok itu kemarin adanya ada di awal, belakang, dan akhir. Nah, tapi kalau kesimpulan itu berada dari seluruh teks, tapi mengandung ide pokok. Jadi kalian tambahkan dari ide pokok itu, terus kalian tambahkan sama poin-poin penting dari kalimat-kalimat penjelasnya. Makanya dia ada di seluruh isi teksnya. Tapi kalau ada yang bentuk tersurat tadi, teman-teman, udah langsung itu aja jawabannya ya. Nggak usah kalian mikirnya ini yang mana sih jawabannya lagi gitu. Oke, sudah paham ya sampai sini ya? Belum. Taufik mau bertanya. Ada yang mau bertanya tadi? Ada tadi mau bertanya, guys? Nggak ada ya? Oke. Nah, ini ada contoh soal. Salah satu jenis coklat adalah kompon coklat. Coklat ini memiliki rasa yang manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Ya, ini mudah ya. Jadi, tak heran kalau kompon coklat ini termasuk coklat ya, sering dan banyak dikonsumsi. Jadi kesimpulannya teman-teman ini udah ada gitu. Jadi, udah ini aja jawabannya gitu. Tinggal lihat aja di jawaban opsi jawabannya. Ingat, ini kan bentuknya yang tersurat. Ini kesimpulannya.
Kalian tinggal lihat aja di opsi jawabannya, kesimpulan itu. Jadi kalian nggak usah baca ini lagi gitu. Tangkap ya sampai sini ya. Sudah paham teman-teman? Itu yang tersurat. Nah, kalau ini gimana? Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama, namun kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Ini kan akibatnya kan teman-teman. Ya berarti bukan nyatakan kesimpulan kan. Jadi kalau kesimpulan itu gimana? Jadi oleh karena itu dengan demikian gitu. Gak ada ya, berarti kita cari dulu ide pokoknya. Ya, cari ide pokoknya terus kalian tambahkan sama kalimat-kalimat penjelasnya. Tapi karena ini gak ada opsinya, pasti bakalan kalian susah kan mencari mana sih yang benar gitu. Berarti kita cari dulu ide pokoknya. Cara cari ide pokok tahu kan? Kita fokus ke kalimat kedua kan? Karena di terakhir nggak ada kesimpulan. Berarti antara dia di awal dia, acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut artinya dia merujuk kalimat pertama kan? Nah, berarti di sinilah ide pokoknya. Berarti acara tahun baru dirayakan dengan meriah. Itu ide pokoknya. Ya. Nah, kesimpulan itu adalah kalian tambahkan sama poin-poin penting dari kalimat penjelasnya. Jadi kalian tambahkan ide pokok, tambah poin-poin penting, itu aja beres ya. Poin penting dari kalimat penjelasnya. Yang penting jangan lari ide pokok. Jadi kalian lihat dulu di opsi jawabannya. Ini lari dari ide pokok enggak? Kalau lari dari ide pokok, salahkan. Kayak gitu aja, guys. Oke, jadi ini kita cari poin pentingnya dari kalimat penjelas ya. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Oke. Nah, udah hampir mirip ya. Ini kan meriah kan? Terus banyak orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi. Banyak orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Nah, artinya sama aja kan, sama meriah kan. Artinya udah ramai kan teman-teman ya. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Nah, kalian bisa buat kayak gini sih. Yang penting jangan lari dari ide pokok ya. Terserah mau yang mana poin penting yang kalian ambil dari sini. Pokoknya jangan lari dari ide pokoknya. Kalimat poin dari penting itu adalah tujuan dari si pembuat pembuat berita ini atau pembuat artikel ini untuk mengucapkannya sama atau tujuan dia memberitahukan ke pembaca gitu atau pendengar. Berarti tujuannya adalah karena adanya acara tahun baru yang meriah, berarti banyaknya sampah-sampah yang berserakan. Itu sebenarnya poinnya kan. Nah, tinggal lihat aja di opsi jawabannya. Atau kalau ada lagi yang di opsi jawabannya, mereka ada menyalakan kembang api. Apakah itu penting menurut kalian? Gitu. Kalau ada memang jawabannya di situ, yang penting jangan lari dari ide pokok gitu aja. Ya, karena kesimpulan itu adalah ide pokok ditambah poin penting. Paham ya sampai di sini ya? Ini kesimpulan paragraf ya guys ya, bukan kesimpulan premis. Ini adanya di TWK. Kalau di kesimpulan premis itu adanya di TIO. Nah, simpulannya kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyaknya sampah tertinggal. Boleh ya, kayak gini ya. Karena nggak jauh dari ide pokok kan. Nah, ini kan ada kemeriahan, ini meriah. Dia beda kan kalimatnya kan, tapi maknanya sama kan. Inilah bentuknya ya tersirat. Jelas ya teman-teman ya, sampai sini ya. Oke, kita latihan soal, cukup 2 soal aja. Ayo teman-teman, jadi jawabannya apa? Silakan. Udah ngerti kan?
Jawabannya apa, guys? Kalau saya buat polling tertutup nggak sih kalian? Nggak kena tutup ya layarnya ya? Kalau ketutup bilang ya. Soalnya saya lagi buat polling. Oke. Lihat di terakhir nggak ada ya kata-kata kesimpulan ya. Berarti carilah ide pokoknya. Kesimpulan itu adalah ide pokok ditambah dengan poin-poin penting. Jawabannya apa, guys? Tidur adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak boleh diabaikan. Banyak orang mungkin masih berpikir bisa bertahan dengan tidur kurang dari 8 jam semalam seperti bisa yang direkomendasikan dokter. Padahal kurang tidur atau terlalu letih dapat meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit dan menurunkan sistem imunitas tubuh. Seorang yang kurang tidur biasanya akan mudah terserang influenza atau infeksi lainnya. Sangat dianjurkan bagi siapa saja untuk memenuhi durasi tidur masing-masing. Bagi yang dewasa, durasi tidurnya yang disarankan adalah 7-9 jam dalam tiap malam demi kesehatan. Jadi jawabannya apa sih, teman-teman? Nggak ada kayak kata-kata kesimpulan ya terakhir ya. Jadi kita cari ide pokoknya. Ide pokoknya di mana nih? Tidur adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak boleh diabaikan. Fokus ke kalimat keduanya. Banyak orang mungkin masih berpikir bisa tertahan dengan tidur kurang dari 8 jam semalam. Seperti bisa direkomendasikan oleh dokter. Apa tuh guys jadi jawabannya? Kurang tidur dapat menyebabkan dampak negatif bagi tubuh. Cari dulu ide pokoknya ya. Ini kebanyakan jawab B ya. Tidur adalah kebutuhan bagi dasar manusia yang tidak boleh diabaikan. Banyak orang. Oh ya, satu lagi ya teman-teman ya. Ide pokok itu biasanya nggak ada kata-kata konjungsi ya. Misalnya yang, gitu, tersebut, nggak ada ya. Ya, itu biasanya ide pokoknya nggak ada terkandung kayak gitu. Sudah ya. Tapi ini kan adalah kan gitu. Nggak jadi masalah gitu. Kata ganti orang nggak ada. Bukan ini ya, tapi kalau di sini. Apa dong? Tidur adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak boleh diabaikan. Banyak orang mungkin masih berpikir bisa bertahan dengan tidur kurang dari 8 jam semalam seperti bisa yang direkomendasikan dokter. Nah, berarti adalah ide pokoknya adalah kebutuhan dasar kebutuhan tidur ya teman-teman ya. Benar ya? Itu ide pokoknya kan, kebutuhan tidur kan. Itu tidak boleh diabaikan. Nah, terus di kalimat-kalimat ini dia jelasin adalah kalau kurang tidur ada dampaknya loh, sepertinya mudah terserang influenza atau infeksi lainnya. Berarti kan di kalimat-kalimat penjelasan yang ini, teman-teman, dia menjelaskan adalah efek yang ditimbulkan akibat dari kurang tidur kan. Benar ya? Nah, jadi manusia dianjurkan untuk tidur 8 jam tiap malam. Oke. Ini kan ada 7-9 jam juga kan, gitu. Oke, kurang tidur dapat menyebabkan dampak negatif bagi tubuh. Jelas ya, kan dia menjelaskan dampak-dampak negatif kan. Imunitas tubuh dapat menurun karena kurang tidur. Memang benar, tapi dia bukan nyatakan kesimpulannya. Karena kesimpulan itu adalah
dia mengandung dari keseluruhan dari teksnya. Nah, dia harus ada ini, jangan lari dari sini, dan jangan lari dari kalimat penjelasnya. Dia ini kan cuma di kalimat penjelas kan, imunitas tubuh dapat menurun karena kurang tidur. Ini adanya di kalimat penjelas. Ide pokoknya belum ada dapat di sini gitu. Kebutuhan manusia adalah tidur 8 jam setiap malam. Oke. Nah, apakah benar dia lebih menjelaskan saran tidurnya jam berapa gitu ya, berapa jam gitu, dan juga efeknya apa? Karena nggak boleh diabaikan tidurnya. Jadi belum terlalu tepat jawabannya. Durasi tidur orang memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Ya memang benar gitu. Durasi orang itu memiliki jangka waktu tidur berbeda-beda. Tetapi di sini teman-teman, kalau dewasa dianjurkan segini kan, ya tidurnya. Tapi pada apanya sih teman-teman, kalau misalnya orang dewasa kan makin tua makin susah tidur kan. Tapi disarankan 7 sampai 9 jam tidurnya. Oke. Ya pastinya susah tidur sih ya, karena faktor usia dan juga banyak pikiran pastinya ya, mikirin anak-anak. Makanya orang dewasa itu berarti 7 sampai 9 jam. Itu dianjurkan. Karena biasa banyak orang tua sih tidurnya sampai jam 1 malam baru tidur gitu. Jadi berapa jam dong tidurnya? Paling cuma 6 jam gitu. Jadi nggak sampai kan. Makanya disarankan segini, 7 sampai 9 jam. Berarti ini lebih tepat yang ini kan, guys. Ini sebenarnya benar ya, tapi lebih tepat yang B. Kurang tidur dapat menyebabkan dampak negatif bagi tubuh. Benar ya, karena kan kita nggak boleh sepelekan, kan? Tidak boleh diabaikan. Karena nanti kalau diabaikan, inilah kayaknya ini yang tadi imunitas tubuh dijelaskan lagi di sini. Ini imunitas tubuh ya teman-teman, kekebalan tubuh maksudnya. Ini terkena penyakit. Ingat tadi scanning ya. Ingat kalau poin-poin penting itu selalu diulang-ulang. Ya, poin-poin penting itu selalu diulang-ulang di kalimat penjelasnya. Oke, itu poin penting, guys. Nih, kurang tidur, ya. Resiko seseorang seseorang kurang tidur, ya. Itu poin penting. Makanya tadi butuh scanning, kan. Mana yang sering-sering diulang? Itu jawabannya yang paling tepat itu B, ya. Paham ya sampai sini ya? Ada yang mau dipertanyakan nggak? Tapi udah hebat sih. Ada beberapa orang yang benar, 3 orang. Ada yang mau dipertanyakan, teman-teman? Nggak ada, Kak. Kita paham ya, guys. Butuh satu soal lagi. Ya? Udah cukup. Satu soal lagi lah ya. Yuk, silakan guys. Ingat ide pokok ditambah poin-poin penting. Poin penting itu biasanya kata-katanya sering diulang. Atau dia itu penting banget loh dia ucapin gitu. Tujuan dari teksnya. Ingat aja lihat aja dari kalimat-kalimat penjelasnya ya. Ini soal terakhir ya. Biasanya soal TWK itu, jadi satu teks itu ada 3 pertanyaan gitu. Biasanya pertanyaan itu adalah kalau 3 pertanyaan kayak kalimat efektif, ide pokok gitu. Terus kesimpulan dari paragraf, mana kalimat yang rumpang atau tidak padu. Ya, itu ya. Oh, ada satu lagi nilai moral sama nilai sosial. Itu kemarin lagi viral banget ya kemarin. Karena banyak banget soalnya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam teks. Kalau ini kesimpulan ya. Induk usaha Shopee Sale Limited resmi menjadi pemilik Bank BKI. Nama Bank BKI yang sudah disandang sejak 2015 dan berganti menjadi PT Bank Bank Indonesia mulai 10 Februari 2021. Ia akan menjadi kepanjangan tangan Bank Digital Bank Limited di Indonesia.
Bank BKE merupakan buku 2 atau berarti bank dengan kategori modal 1 sampai 5 triliun. Sebelum menjadi milik Bank Limited, Bank BKI dulunya merupakan milik induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia 90% dan PT Taspen 10%. Bank BKI lahir pada 27 Februari 1992 dengan nama-nama Bank Kesejahteraan Ekonomi. Pada 2015, Bank Kesejahteraan Ekonomi melakukan transformasi menjadi Bank BKI. Dalam perjalanannya, aksi korporasi dan suntikan modal membuat komposisi pemegang saham berubah. Teman-teman ada yang tahu nggak sih korporasi pengertiannya? Ada anak-anak akuntansi nggak di sini? Korporasi ada yang tahu nggak, guys? Maknanya apa? Apakah korporasi itu adalah pergantian saham, pemegang saham? Ada yang tahu nggak? Cek KBBI kalau nggak ada. Sebenarnya harus tahu dulu maknanya supaya kalian tahu. Ini sebenarnya dia beralih pemegang saham atau enggak gitu. Ada yang tahu nggak korporasi? Kalau IDPOK-nya pasti kita udah tahu, letaknya di sini kan IDPOK. Nama Bank BKE yang sudah di sana 2015 dan berganti menjadi PT Bank Indonesia. Nah, dia akan menjadi, nah itu di pokoknya di situ. Karena nggak ada di kata-kata terakhir kan, kesimpulan kan. Berarti di pokoknya di kalimat pertama. Dan kalian tambahkan sama poin-poin penting dari kalimat-kalimat penjelasnya. Kalau kalian tahu ini sih sebenarnya bisa jawab sih. Apa tuh? Ada yang tahu nggak? Korporasi. Kalian tahu nggak teman-teman? Coba dicek KBBI guys. Korporasi, apakah dia berganti pemegang saham atau mereka kayak dibeli gitu, maksudnya. Ada yang tahu nggak? Korporasi. Coba cek Google guys, korporasi. Ada yang udah dapat? Korporasi, apakah pemegang saham? Ada yang tahu nggak guys? Nggak ada ya? Badan usaha yang sah, badan hukum bukan atau badan usaha yang besar atau pembebasan besar. Berarti dia pemegang saham tertinggi lah ya. Kurang-kurangnya 30%. Ya. Berarti sebenarnya dia pemegang saham tertinggi lah ya. Oke. Jadi jawabannya apa ya? Nih, masukkan dari ide pokoknya yang ini, terus tambahkan poin pentingnya. Pastinya ini masuk. Kayaknya penting ya. Aksi korporasi dan suntikan. Karena itu yang paling ditekankan kan. Karena Bank BKE sudah disandang berganti. Nah, ini ada kata berganti. Ya. Oke. Terus ia akan menjadi kepanjangan tangan bank digital selanjutnya. Bank BKE dengan kategori ini sebelum menjadi pegawai bank BKE ini apa-apa. Oke. Ini ya, berarti dia sebenarnya itu ya poinnya ini, poin pentingnya ini. Yang lainnya kan dia berceritakan yang ini kan, mengenai pergantian pemegang sahamnya kan. Ini ada 90% yang dulunya dipegang oleh IKPRI dan PT Taspen 10%. Oke, jadi jawabannya apa? Satukan ini, induk Shopee menjadi pemilik Bank BKI. Berubahnya daftar pemegang saham Bank BKI.
apakah mereka berubah? Bank BKI merupakan bank dengan kategori modal 1,1 sampai 5 triliun. Ini kalimat penjelasnya, adanya di kalimat penjelas, jadi pastinya salah. Ya, ini adanya di kalimat penjelas, teman-teman. Pastinya salah. Bank BKI telah diakuisisi oleh perusahaan Limited. Ada yang tahu arti diakuisisi? Diakuisisi kayaknya ada berhubungan deh sama koperasi ya. Bank BKI bekerja sama dengan perusahaan induk Shopee. Dia bukan bekerja sama ya. Korporasi sama bekerja sama beda ya. Kalau bekerja sama itu kan dia kayak kolaborasi ya. Jadi salah. Oke. Kepemilikan induk koperasi pegawai Republik Indonesia terhadap Bank BKI. Berarti antara jawabannya yang mana? Antara A, C, sama E. Jadi jawabannya yang mana, guys? Yang mana tuh jawabannya? Berarti setidaknya dia pemegang saham tertinggi lah ya, guys. Saya bilang. Artinya dia sebenarnya lebih berkuasa kan. Kalau sebenarnya kan dari setiap perusahaan kan ada pemegang saham kan. Sebenarnya biasanya ketuanya itu yang pemegang saham tertinggi kan. Yuk, yang mana tuh jawabannya? Berubahnya daftar pemegang saham Bank BKI. Terus Bank BKI telah diakuisisi oleh perusahaan Limited. Diakuisisi artinya apa sih, teman-teman? Akuisisi ya. Kepemilikan induk koperasi pegawai Republik Indonesia terhadap Bank BKI. Kepemilikan induk koperasi pegawai Republik Indonesia terhadap Bank BKI. Induk usaha Shopee. Ini induk usaha Shopee atau Limited ini resmi menjadi pemilik Bank BKI. Dia resmi menjadi pemilik Bank BKI. Berarti bukan itu jawabannya ya. Bukan yang E. Akuisisi pengambilan sebuah kepemilikan. Jadi jawabannya apa nih? Ini kalau kita nggak tahu maknanya ya. Sebenarnya kalau tahu ada maknanya. Antara ini sama gini, guys. Berubahnya daftar pemegang saham Bank BKI. Bank BKI diakuisisi oleh perusahaan Limited. Ini diakuisisi pemindahan ya. Pemindahan dana ya, teman-teman ya. Pemindahan dana. Jadi jawabannya tempat yang mana? C ya, lebih prefer ke C kan. Diakuisisi. Diakuisisi aksi korporasi. Tapi harus tahu dulu sih, kayaknya berbeda sih, akuisisi sama korporasi. Pokoknya antara A sama C ya, teman-teman. Sebenarnya kita maknanya kita belum paham. Tapi dari jawabannya kemarin sih jawabannya C. Saya nggak lupa korporasi kemarin ya. Pemindahan, berarti ada pemegang saham tertinggi lah ya. Jadi jawabannya C. Setuju ya guys ya? Apakah dia lari dari apa enggak ide pokok? Nggak lari kan dari ide pokok kan? Nih, resmi menjadi Bank BKI. Nggak lari kan? Dia nggak lari dari ide pokok. Ini juga nggak lari dari ide pokok, teman-teman. Cuman kan ini ada kata ini gitu. Jadi tambahkan diakuisisi. Sama kan sama makna ya. Gitu. Jadi susah sih sebenarnya. Kalau untuk bentuk yang tersirat itu lebih enak yang tersurat. Kalau tersurat itu ada langsung teksnya pindahkan aja jawabannya. Ini kita tambahkan mana poin pentingnya. Tapi sebenarnya kalau lari dari ide pokok udah salah jawabannya. Itu tadi saya salahkan langsung karena lari dari ide pokok kan. Karena dia kalimat penjelasnya. Oke. Yang nomor 2 juga saya salahkan karena dia lari dari ide pokok. Dia dibilang adalah bekerja sama, tetapi di sini adalah masalah korporasi atau ya pergantian pemilik saham ya, pemindahan ya, bukan bekerja sama mereka. Pas lah ya, diakuisisi itu sama-sama pemindahan.
Oke, sudah ya sampai sini ya. Kira-kira itu aja guys pertemuan kita malam hari ini. Kalau ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan sebelum kita sudahi. Di ide pokoknya kita nggak masuk lagi ya. Yang penting udah tahu cara cari ide pokok sebenarnya sama mirip sama cara kesimpulan sama aja dengan ide pokok. Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini teman-teman. Ya, sampai ketemu besok. Jam yang sama, link yang sama. Oke, bye-bye. Saya tutup ya guys. Terima kasih, Kak. Oke.